Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cerita kisah mistis. Kisah ini berjudul Pesugihan Pedagang Cireng. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Satu bulan pasca pernikahan Kinasi dan Maridi, gonjang-ganjing terdengar di selaksa kampung. Tudingan demi tudingan riuh menuduh. Apa gerangan yang menjadi sebab? Benarkah apa yang janggal dari pernikahan keduanya? Kinasi, gadis desa bermata coklat madu, tubuh semampai berisi, elok dipandang, raut ayu dan kulit bening terawat. Adalah dia gadis desa Jaya Makmur, idaman banyak pria. Samba menggebu bila melihat dia berlenggok dari sungai sehabis mencuci. Entah bagaimana jalan ceritanya, tiba-tiba tersiar kabar pernikahan Kinasi dengan Maridi. Satu kampung membicarakan topik tersebut, seakan tidak rela melepaskan permata ke dalam pangkuan Maridi. Duda beranak dua. Bagaimana bisa? Kembang desa dipersunting Maridi, lelaki penjual cireng keliling yang menghidupi dua anak. Istri Maridi kabur dengan juragan padi dari kota. Belum lagi soal rupa, sangat bertolak belakang antara Kinasi dan Maridi. Mau-maunya Asih sama Maridi, padahal stok perjaka masih banyak. Celetuk Sugiman di warung kopi tidak jauh dari rumah Kinasi. Kalau soal nampang, mungkin Maridi biasa-biasa aja. Siapa tahu dalamnya kan? Timpal Sutanto sambil terkekeh. Alah, dasmu. Paling juga dipelet sama Maridi. Sugiman mencebik kesal. Iri bilang, bos, kamu ditolak berkali-kali sama Asih kan? Gak usah seuzon sama rezeki orang. Nasib baik Maridi itu berarti. Mbak Salima pemilik warung menengahi. Mbok yo gak masuk akal toh mbak. Mosok Maridi jualan cireng, tampang pas-pasan bisa meluluhkan hati Asih. Lah saya, alhamdulillah ada usaha bengkel. Tampang juga gak mengecewakan. Karena bukan kue jodohnya Kinasi, paham ora? Delik Mbak Salimah disambut gelak tawa yang sukses memerahkan muka Sugiman. Sugiman tentu yang paling kesal dan tidak terima dengan pernikahan tersebut. Terhitung 4 kali dia datang menemui orang tua Kinasi. Hanya penolakan yang dia dapat. Beragam alasan diutarakan gadis itu. Entah belum siap menikah, entah ingin bekerja ke kota dulu, entah ingin mahar yang mahal dan sebagainya. Benar saja, tidak lama perhelatan seadanya dilangsungkan. Hanya prosesi ijab kabul, dihadiri oleh keluarga inti, tanpa resepsi. Binar bahagia memancar dari wajah Kinasi yang mengenakan kebaya putih, di balik polesan rias sederhana. Di bawah naungan gubuk yang hakikatnya sudah miring, Kinasi dan Maridi mabuk kepayang memadu kasih, layaknya pengantin baru. Seolah tak ingin keluar dari rumah. Tapi subuh keduanya beriringan dari sungai sehabis mandi. Sementara orang tua Kinasi beserta Samira, adiknya, tinggal di gubuk berbeda. Awalnya rumah reot yang ditempati Kinasi sekarang adalah milik orang lain. Sejak lama ditinggalkan setelah empunya pindah ke desa sebelah. Gubuk tersebut dihibahkan pada Suyoto dan Saada, orang tua Kinasi. Kebahagiaan lengkap sudah bagi Maridi. Ditinggal pergi istri, kini dapat perawan ranum yang menawan. Hari-hari Maridi penuh dengan senyum sumringah. Semangat hidupnya berlipat-lipat dari sebelumnya. Pagi buta, Maridi sudah sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan keliling, mengelap gerobak dan mangkuk-mangkuk untuk kebutuhan jualan. Sedangkan Asih turut terintang menyiapkan sarapan dan bekal suaminya. Keduanya melakoni peran masing-masing dengan ikhlas. Aura pengantin baru yang memancar menambah gelora keduanya menjalani hari, meski hanya dalam kesederhanaan. Beberapa kali purnama berganti, tak terlihat tanda-tanda Kinasi mengandung. Di sisi lain, semakin banyak hasutan yang masuk. Bisik-bisik tetangga tak dapat dielakkan. Kalau menikah tidak membawa perubahan, ya sama aja dengan nol besar, ledek tetangga Asih saat mencuci di sungai. Kowe Asih minta belikan tanah, bangunkan rumah sama Mas Muridimu. Mau sampai kapan hidup di gubuk reot itu?
Jangan model cinta-cintaan doang. Memangnya kenyang makan cinta? Timpal seorang lain. Lagian masih ada Sugiman, perjaga tongtong yang lebih mapan. Saya sampai gak habis pikir, kok ia mau-maunya kue pilih Maridi. Sudah duda anak dua jualan cireng. Apa tondu yang bisa diharap dari dia? Bibi adik ibu Kinasi turut bersuara. Hanya senyum getir yang bisa Kinasi berikan, sembari menahan pedih dan perih, agar tidak luruh menjadi tangis. Sekian bulan terus saja nyinyiran yang ada. Awalnya Kinasi gentar, tegar dan berusaha bersikap masa bodoh. Kian lama imannya mulai goyah. Setiap hari dirongrong dengan pertanyaan-pertanyaan serupa. Kapan Thomas? Rengek Kinasi suatu malam. Kapan opo? Mas mau bilang bikin rumah, bikin warung, terus jualan di rumah. Ya sabar dulu, modalnya belum nutup. Bikin rumah, bikin warung itu gak sedikit uangnya. Banyak-banyak berdoa supaya rezeki kita berlimpah. Nanti, sabar, bentar, besok, kapan? Kini suara Kinasi sedikit meninggi. Maridi terkesiap dengan sikap istrinya, lalu memutuskan diam. Semakin dijawab akan semakin runyam. Sedangkan Kinasi ngeloyor pergi ke rumah orang tuanya di sebelah, di alun-alun desa. Apa di? Tegur Pak Ijo menepuk bau Maridi. Keduanya tengah beristirahat di alun-alun desa. Pak Ijo juga berdagang keliling berjualan perabotan rumah tangga. Jika Maridi masih pakai gerobak dorong, Pak Ijo sudah dengan sepeda motor. Si Jo, piye? Mumet tiap hari mendesak minta ke rumah, minta bikin warung, duit dari mana? Oh alah, Didi, sini saya bisikin. Maridi menautkan alis, heran dengan ucapan Pak Ijo. Sebentar kemudian, Edan kowe. Maridi tersentak, matanya melotot. Tidak ada tumbal, percaya sama saya. Moh, dosa besar itu Jo. Bukan dosa Maridi. Kui Simba cuma perantara semata. Wis lah, saya duluan. Pak Ijo berdiri dan menuju motor dengan gerobak jualannya. Satu lagi di, gue pikir jualan saya laku selama ini karena apa? Sampai saya bisa buka warung di rumah karena apa? Pak Ijo sudah berlalu. Tinggal Maridi yang bingung. Mbah Boyo kui sopo? Maridi membatin sendiri. Kisahnya menyusut air mata setelah dicecar habis-habisan oleh Sakda, ibunya. Niatnya meminjam beras untuk makan malam, rupanya hanya murka yang didapat. Perasaan Kinasi disayat-sayat oleh hujanan kata-kata sang ibu. Pedih, teramat pedih kata-kata yang meluncur drastis dari mulut perempuan parubaya tersebut. Bahkan Kinasi tak pernah menyangka akan dikata-katai begitu. Derai air matanya bercucuran. Ibu merestui kalian menikah karena Maridi suamimu itu berjanji menyejahterakan kamu, Dok. Sampai beras 1 gelas untuk makan malam, wahai kalian gak sanggup. Piye toh? Terus kalian sudah begini, sopo sing tanggung jawab? Ibu karo bapakmu lagi yang susah. Sekali-kali mbok ya ikutin dia jualan. Beneran jualan apa ora? Jangan-jangan cuma duduk-duduk ngobrol di alun-alun desa. Orang idir keliling kampung kok. Ora sekali 2 kali kowe ngutang beras buat makan asih. Wis terlalu sering kowe. Kan lihat sendiri ibu karo bapak kepiye kerja setiap hari, banting tulang ke ladang orang. Jadi buruh harian, digaji rendah. Bahkan untuk ibu bapak, adikmu itu ndak cukup. Tidak tahan dengan omelan sang ibu, akhirnya Kinasi berangkat, membawa dada yang sesak dan air mata yang tak kunjung reda. Sesal menjadi-jadi, kenapa memilih menikah? Kalau bukan pada ibu, karo sopo maning. Kinasi bersungut-sungut menembus gelap hutan jati. Hatinya pias, dihujat habis-habisan. Seperti seorang penjahat yang disidang oleh hakim. Di depan rumah, sudah menunggu Maridi suaminya. Mata Kinasi langsung tersita oleh gerobak yang masih penuh dengan cireng. Wajah Maridi pias, peluh masih meleleh di dahinya. Dari mana? Tanya Maridi ragu-ragu. Sebelah rumah ibu. Tumben. Mau makan apa kita, Mas? Orang duwe beras, orang duwe sagu.
Mau disumpal pakai apa lambe kue? Kinasi melampiaskan emosinya yang sedari tadi tertahan. Astagfirullah. Istighfar asih. Capek aku mas. Lelah hati, lelah pikiran, lelah batin. Paham ora? Kinasi membanting pintu kasar. Maridi terperanjat dan tidak percaya. Kinasi yang biasanya tenang tiba-tiba murka dan mengamuk seperti orang gila. Pertanyaan berputar dalam kepala Maridi. Apa yang terjadi di rumah ibu? Sampai-sampai Kinasi seolah melepaskan emosi padanya. Sampean, Mbak Boyo, buruan. Kalau masih ragu-ragu ya hidup bayan begitu-begitu terus. Pesan Pak Ijo memintas pikiran Maridi. Sopo kuwi Mbak Boyo? Namanya asing tenan. Apa beliau wong pinter atau wong sakti mandraguna yang bisa menggandakan uang? Semisal aku temui kuwi Mbak Boyo, apa ada jaminannya bakalan menjadi kaya? Jangan-jangan cuma bisnis dan akal-akalan Pak Ijo wae. Rungutnya sendiri. Gontai Maridi masuk rumah, membereskan sisa-sisa dagangan, mencuci mangkok dan peralatan jualan, menyusun rapi di atas meja. Tidak berani Maridi untuk mengetuk pintu kamar Kinasi. Dia paham, juga menyesal, belum bisa memberikan nafkah cukup untuk Kinasi. Perasaan gagal menjadi suami diam-diam bersemayam dalam jiwanya. Tekadnya tak pudar, apa saja akan dilakukan untuk Kinasi. Kinasi. Tidak ada sautan sama sekali. Asih, sini dulu toh. Kita makan malam dengan Cireng lagi. Agak ciut suara Maridi, menggigit bibir tanda rasa bersalah. Masih tidak ada jawaban. Tengkus Maridi, dadanya juga sesak, menahan air mata agar tidak jatuh. Berpuluh tahun hidup tak lepas dari kesusahan, mengandalkan tulang 8 karat saja untuk menyambung nyawa. Cireng yang sudah dingin, disuapnya perlahan. Setidaknya dengan begitu tidak terbuang sia-sia. Meskipun enak, Maridi tetap mengunyahnya perlahan. Sambal mata di bawah tudung nasi menjadi teman cocolan cireng dingin tersebut. Berkali-kali Maridi menyeka air matanya. Suap demi suap dia teruskan. Benora kelaparan, pikirnya. Derit pintu kamar mengalihkannya perhatian Maridi. Terlihat mata Kinasi sembab dan memerah. Artinya dia baru saja menangis. Puas kue, teriak Kinasi. Maridi melongo tak menjawab. Aku dicecar habis-habisan oleh ibu. Menyesal aku menikah, orang perubahan. Sekarang aku tanya, Mas beneran jualan ngider keliling kampung apa cuma laya-laya di alun-alun desa? Kinasi bertanya seperti menuduh. Demi Allah sih, aku keliling kampung tapi tidak ada yang beli. Aku piye? Kan tidak mungkin aku paksa-paksa orang buat beli. Halah alasanmu mas. Mas Pak Ijo kenapa lancar jualannya? Tantang Kinasi sembari berkacak pinggang. Allahu Akbar sih, nyebut. Maridi ikut berdiri, emosinya tersulut. Tidak patut mengukur rezeki orang. Masing-masing sudah ada jatahnya, paham ora? Berulang-ulang Maridi mengelus dada supaya tidak tersulut semakin jauh. Malu dengan tetangga yang lalu lalang mendengar pertengkaran demi pertengkaran. Pokoknya mas, kamu harus usaha lebih keras. Aku mau kalau dijejelin cireng tiap hari. Nek, kamu juga ya harus ikut berdoa sih, supaya rezeki aku dilancarkan. Kinasi tak menjawab, menegak air di gelas lalu masuk kembali ke dalam kamar. Kesalnya masih menjadi-jadi. Dipan buruk dan kasur yang telah keras, serta alasnya yang usang, adalah satu-satunya furnitur di tengah kamar Kinasi dan Maridi. Tempat biasanya mereka berpeluh memadu cinta. Sering juga keluh kesah hidup menjadi kidung, disertai deritnya yang pilu. Kinasi hanya bisa mengadu, memegangi perutnya yang perih, meronta minta diisi, meringkuk tanpa selimut, menyedihkan. Ini ada cireng, kita makan ini dulu. Pucuk Maridi. Kinasi bergeming, hatinya terlalu terluka, malu, dan teramat kesal. Mendekati 1 tahun pernikahan, memang benar semua yang dikatakan ibunya. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Maridi akan membawa perubahan. Mas,
Wong rasanya pengen nasi kok disumpel cireng. Dalam diam Kinasi merengut. Terseok-seok Maridi menuju dapur, menenteng peralatan jualan yang berat. Kaki kanannya bengkak selayaknya kesleo, berusaha untuk bisa bergerak meski ngilu. Ia harus menyeretnya untuk berjalan, tidak bisa diinjakkan seperti seharusnya. Anggota badannya yang lain juga rangkit-rangkit dan lelah. Tetap saja dia paksakan agar bisa bekerja normal. Bagaimanapun ada Kinasi yang harus dinafkahi. Demikian tekad Maridi. Malu, sejujurnya rasa malu itu muncul. Kadang untuk makan harus menerima kultum dulu dari ibu mertua. Sesekali ada yang datang mengantarkan nasi berkat. Saat itulah bisa makan dengan lauk yang enak. Maridi masih belum terlalu tua. Umurnya baru menginjak yang ke-35 tahun ini. Tapi Guret telah kehilangan segalanya. Tidak ada wajah tampan dan terawat. Hanya kulit gosong terbakar matahari. Setelah semua yang ia miliki habis dirampas mantan istrinya begitu saja. Lalu wanita jalang itu meninggalkan dengan perasaan penuh kemenangan. 2 anak hasil pernikahan tersebut terpaksa dititipkan pada orang tuanya di kampung sebelah. Sekali minggu, Maridi berkunjung ke sana. Tentu dengan Kinasi, mengantarkan sedikit uang juga sembako untuk ibu dan 2 anaknya. Suatu hari, Kinasi menawarkan untuk mengajak 2 anak itu tinggal bersama. Tapi Maridi menolak dengan alasan supaya tetap bisa mengunjungi ibu secara rutin. Maridi pada dasarnya adalah orang yang cukup mampu. Rumah permanen dan sederhana dari jeripayahnya berdagang padi dan sembako di warung. Bisa dikatakan di atas keadaan mampu untuk ukuran kampung kecil. Istrinya yang juga cantik, yang bertemu saat kondangan keluar kota. Jatuh hati pada pandangan pertama lalu menikah. Lengkap dengan hadirnya sepasang buah hati yang lucu-lucu. Atas dasar cinta pada istri, semua aset di atas namakan ibu dari anak-anaknya tersebut. Hingga pada suatu hari, keadaan berubah 180 derajat. Istrinya kabur dengan juragan padi yang biasa bekerja sama dengan Maridi. Seluruh aset lenyap dijual. Jatuh miskinlah Maridi. Lalu untuk menyambung hidup, Maridi mulai berjualan cireng keliling dan gerobak dorong. Tertambatlah hati Kinasi setelah beberapa kali terlibat obrolan ringan. Cinta memang kadang tidak ada logika. Bagi warga desa Jaya Makmur, Kinasi adalah mahkota, permaisuri, intan berlian, bunga desa, bidadari yang diidamkan banyak pria. Silih berganti, berbagai jenis latar belakang. Orang datang melamar perawan 29 tahun tersebut. Lalu Maridi memenangkan hati Kinasi dengan cara yang unik. Semangkuk cireng dengan bumbu spesial, katanya. Nyatanya memang malang tak dapat ditolak. Mujur tidak dapat diraih. Kenyataannya getir, harus dilalui Kinasi. Harusnya aku tidak buru-buru percaya dengan bujuk rayu Mas Maridi. Janji-janji selama ini ternyata palsu. Kinasi membatin menyeka air matanya yang meleleh ke bantal. Makan dulu cireng. Setidaknya untuk mengganjal perut. Besok insya Allah kita belanja beras. Moh, jawab Kinasi ketus. Nanti mahmu kambuh lo sih. Jangan nyari-nyari penyakit nopo toh. Maridi gusar di pintu kamar. Terserah, ku maunya nasi, bukan cireng. Dengkus Kinasi memperbaiki gelungnya di atas dipan. Maridi hanya bisa menggeleng, mengembuskan nafas berat. Kalau dia perturutkan, bisa berantem dan jadi tontonan warga. Namanya lagi usaha sih, ada waktu naik turunnya. Ucapan Maridi memelas. Hanya hening, tidak ada sautan dari Kinasi. Ya wis tak tinggal sih yo. Malam iki jadwalnya aku ronda. Aku naik ke pos ronda dulu. Jangan lupa kunci pintu. Berat hati, Maridi melangkah keluar rumah, menuju pos ronda untuk menjalankan tugasnya malam ini. Ternyata sudah ramai rekan-rekan yang lain. Sebentar Maridi menyeduh kopi pahit sebelum patroli keliling kampung. Malam itu Maridi tidak satu kelompok dengan Pak Ijo. Dalam seminggu cuma satu di hari Rabu. Mereka bertemu di jadwal yang sama. Mas, sampai dengar-dengar kabar angin dak? Parmana memulai obrolan ketika melintas di depan rumah Pak Ijo. Kabar angin soal apa toh?
Lagian kabar angin tok ngapain repot? Maridi terkekeh sedikit. Ketinggalan berita berarti sampean. Kabar-kabarnya Mas Bejo nyugi karo wong pinter yang ada di pinggir kampung ini lo. Permana semakin antusias. Shh, hati-hati. Mana? Gue salah-salah informasi bisa kena pasal pencemaran nama baik. Apalagi tidak ada bukti jelasnya. Maridi sontak berhenti, memandang sebentar ke rumah bertingkat milik Pak Ijo. Semua warga juga tahu kok, Mas. Kalau belum jelas, jangan ikut-ikutan menyebar informasi. Nanti gue yang kena batunya. Delik Maridi. Parmana memilih diam dengan muka kesal. Menurutnya sangat jengkel tiba-tiba Pak Ijo bisa kaya mentereng. Padahal cuma berjualan perabotan keliling. Edan, apa gue? Masih nanya. Gue buruan lari Permana. Keduanya lantas lari terbirit-birit setelah mendengar suara gereman dari samping rumah Pak Ijo. Jancok, opo kui? Batin Maridi. Setan gendeng. Liri Parmana. Hari-hari Maridi kian suram. Tidak terhidang lagi kopi hangat seduhan Kinasi. Tidak ada lagi senyum manisnya saat Maridi bertolak hendak ngider. Kue kenapa toh sih? Suatu pagi, Maridi memberanikan diri buka suara. Orang usah kakek nanya, sana cari duit yang banyak. Wes enek, saben hari disumpel tempe, tahu, oncom dan ubi. Dengan kasar Kinasi membereskan piring-piring kotor ke dalam baskom. Tiap hari juga usaha sih, memang orangnya lagi sepi. Terus meh piye? Halah alasan mas, buktinya Mas Paijo, Mas Gugun, dan yang lain masih laris manis jualannya. Alasan basi. Sepi terus. Orang lain kok lancar, Mas Dewi yang enggak. Porsi rezeki tiap orang beda-beda toh sih. Wis mas ora usah debat, pokoknya kamu cari duit sing akeh, titik. Kinasi yang diliputi kekesalan berlalu meninggalkan Maridi. Dia memilih ke sungai mencuci baju dan piring-piring kotor. Setidaknya sekarang tidak ada lagi cemooh-cemooh saat kumpul dengan tetangga. Sudah bosan tentunya. Piye di, wis pecandok. Lagi, Pak Ijo menggoda. Setengah isi gerobak Pak Ijo sudah kosong. Nampaknya hari ini jualan lelaki Tambun itu laris manis. Jelas terlihat dari raut wajahnya yang sumringah. Wis pecandok seadanya, Jo. Alhamdulillah daripada enggak sama sekali. Ya wis kalau gitu. Pak Ijo duduk berseloroh mengibas-ngibaskan topinya. Jo, soal yang kamu bilang ku piye? Apa? Iku lho Mbak Boyo. Maridi mengucapkan. Pak Ijo duduk kembali, sorot matanya berbinar. Senyum lebar langsung mereka di sana. Kapan gue mau saya ajak ke sana? Saya nanya-nanya, Jo. Nanti diminta mahar macam-macam, saya ndak ada duit. Maridi mengelak. Boy, gue tahu beres. Soal biaya-biaya, transportasi segala macam itu urusan saya. Ucap Pak Ijo meyakinkan. Maridi seakan dijebak oleh Pak Ijo. Orang di depannya amat bersemangat melihat munculnya keinginan Maridi untuk ke Mbah Boyo. Malam Jumat Kliwon. Keduanya naik motor menuju sebuah desa kecil di pinggiran hutan jati. Jauh ke pinggir desa Jaya Makmur, menyusuri jalan tanah yang kecil, berpagar rapi oleh pohon-pohon jati yang subur. Mencekam, tidak terlihat sumber cahaya lain selain sorot lampu dari motor Pak Ijo. Ngeri, Jo. Maridi mengkerut di bangku belakang. Ora usah kakan cocot, bentak Pak Ijo tertahan. Sekian menit menembus gulita. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah sederhana. Di sana ada seekor burung hantu yang berjaga di depan tangga. Rumahnya seperti rumah panggung dengan pencahayaan yang minim. Dekat pintu ada dua orang pria muda berpakaian serba hitam. Sopo sampean? Cegat salah satunya saat Pak Ijo melangkah naik anak tangga. Anu, inilah teman saya, mau ketemu Mbah. Maridi ketakutan, berdiri persis di belakang Pak Ijo. Bulu kuduknya seketika berdiri. Seakan ada banyak pasang mata sedang menatap ke arahnya sekarang. Sedetik pun Maridi tak berani memalingkan wajah. Pandangannya tertumpu pada balok-balok anak tangga. Kedua lelaki berbaju hitam tadi
menarik keduanya agar kasar untuk masuk ke dalam rumah yang redup cahaya tersebut. Aroma menyan langsung menggelitik indera pencium. Hampir saja Maridi bersin, tapi berhasil dia elakkan. Apa yang membawa Nak Maridi ke sini? Anu mbah, Maridi gemeteran. Entah bagaimana, tiba-tiba ada tiupan angin dari arah jendela. Kain tirai berkibar cepat, suasana semakin mistis. Tatkala asap dupa membumbung memenuhi ruangan dengan bau menyan. Saya sudah tahu tanpa perlu diberitahu, Maridi. Saya hanya perantara saja. Kalau kamu ingin kaya raya, daganganmu laris, peliharalah salah satu. Harta, harga diri, jabatan akan datang sendiri. Awet di tanganmu. Maridi mendongak hati-hati, menatap sebentar pada Pak Ijo di sebelahnya. Tuyul, Mbah? Tanya Maridi tergagap. Hanya anggukan yang Maridi tangkap dalam remang. Bahkan saking rendahnya cahaya di ruangan tersebut, wajah Mbah Boyo tidak terlihat jelas bagi Maridi. Terhalang asap dupa yang meliuk-liuk bersama angin. Yang terlihat bagi Maridi adalah lelaki tua berbaju hitam dan berjanggut tebal. Seisi ruangan pengap oleh asap, gelap, tidak ada penerangan selain obor di meja kecil persis di depannya. Di sana ada obor kecil yang menjadi sumber cahaya, keris-keris berwarna hitam yang berjejer rapi. Sebuah bejana berisi air dengan kembang-kembang aneka warna, dupa dengan asap menyan yang menyengat. Maridi semakin bergidik ketika tirai jendela semakin menggila ditiup angin. Desau dedaunan juga terdengar lebih ganas dari tadi. Pak Ijo di sebelahnya terlihat santai dan hanya diam. Apa sudah terjamin saya akan kaya jika memelihara mereka, Mbah? Penuh keraguan akhirnya Maridi memberanikan diri bertanya. Yang ditanya terbahak-bahak, menggema dalam heningnya hutan. Itu tergantung bagaimana sampean merawatnya. Kalau asal-asalan ya asal-asalan juga hasilnya. Kalau serius dan benar-benar ya hasilnya juga serius. Oh, begitu, Mbah. Lagi lelaki tua itu mengangguk. Bagaimana kalau ketahuan istri saya, Mbah? Sebaiknya istri sampean memang tahu dari awal. Seperti Pak Ijo yang dulu datang ke sini. Langsung dengan istrinya. Tapi saya tidak yakin istri saya bisa setuju. Ya itu terserah, wong iku bojone sampean. Ya terserah sampean baik. Pasca bertemu dengan Mbah Boyo, juru kunci yang memberikan persyaratan yang tidak terlalu berat, Maridi semakin terpengaruh. Hanya perlu menyediakan sajian atau sesaji setiap malam Jumat. Terdiri dari pisang raja 2 sisir, enting-enting berondong atau berondong jagung yang dibalut karamel, bunga setaman, teh manis 2 gelas, rokok 2 batang, getuk, dan madat, besi tajam bergagang kayu. Ukurannya kurang lebih 0,5 cm selama 7 malam Jumat berturut-turut. Nanti kalau sudah 7 kali malam Jumat, sampean kesini ambil tuyulnya. Demikian pesan Mbah Boyo, terngiang dalam kepala Maridi ketika menuju jalan pulang. Sangat mudah batin Maridi. Pukul piro kira-kira Jo? Dingin tenan. Maridi menyeletuk dari belakang. Hampir pukul 2 di. Ngomong-ngomong piye? Sing disampaikan Simba, kowe sanggupi ora? Sambil fokus membelah hutan jati, Pak Ijo menimpali. Saya cari di mana ya Jo? Keluh Maridi. Ya wis, ben aku sing cari, kowe terima beres. Ora usah repot-repot sampean. Tolak Maridi. Pokoknya kalau sampean sukses nanti jangan lupakan saya. Pak Ijo berbelok dan akhirnya sampai ke jalan raya. Setelah Maridi turun, Pak Ijo pun pulang. Pagi-pagi sekali, ia membeli semua keperluan sesaji dan memasangnya di lantai 2. Mudah bagi Pak Ijo, katanya sudah berpengalaman. Sejak hari itu, tiap hari selepas tengah malam, terdengar suara gaduh. Bahkan suara cicit anak ayam di belakang gubuk Maridi. Kinasi sering jengkel dan tidak bisa tidur sampai pagi datang. Maridi tidak peduli. Ia terus menyiapkan sajen hingga Jumat ke-7. Setelah itu baru bisa tidur dengan tenang. Di hari yang ditentukan, kembali Pak Ijo menemui juru kunci, Mbah Boyo.
Ia diberi botol coklat berukuran 10 cm yang menggunakan tutup jenggel, batang biji jagung. Di rumah, Maridi sudah siap semuanya. Sebuah bilik khusus telah ia buat. Dahulunya adalah kamar kosong, menggunakan cat dengan dasar hijau dengan berbagai gambar binatang yang sesuai pesanan juru kunci. Ia hias seadanya ruangan tersebut. Tak lupa ia menyediakan kunyit dan bangle, kunyit bongelai, sebagai tambahan untuk perewangan tuyul yang akan dipelihara. Kinasi sendiri tidak begitu peduli dengan sikap Maridi yang sibuk tidak jelas. Kunyit dan bengle jangan sampai ketinggalan, karena itu sesaji utama, pesan Bamboyo ketika pertemuan terakhir mereka. Dari sini belum kelihatan. Nanti kalau ia mau betah dan cocok tinggal di rumah Maridi, ia akan menampakkan diri. Begitu ucapan Bamboyo pada Paijo. Lalu setelah itu Paijo pulang memberitahukan pada sahabatnya. Benar saja, setelah Paijo menyerahkan botol tersebut lalu pulang, si tuyul dengan kepala pelontos itu muncul dari botol. Badan kecil tak lebih dari 10 cm, mengeluarkan suara seperti anak ayam dengan gigi kecil dan menyeringai. Awalnya Maridi bergidik ngeri. Lama-lama akhirnya dia terbiasa. Si tuyul suka memberi kode, meminta jalan-jalan dan meminta Maridi menggendongnya. Baunya amis seperti jeroan. Kinasi berkali-kali mengomel, mengira ada bangkai tikus atau cicak dalam rumah. Maridi menurut saja. Malam itu ia berkeliling kampung dengan berjalan kaki. Di punggungnya tak tampak apa-apa, tapi ia seperti sedang menggendong orang dewasa. Hangat kulitnya bersentuhan dengan kulit punggung Maridi. Terengah, nafas memburu, tetapi ia harus terus berjalan. Sampai ia menikmati di punggungnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Ia pulang dan terhuyung, lalu tertidur pula sampai pagi. Pagi hari, di ruangan yang ia sediakan, Maridi melihat sebuah keanehan. Di atas kasur dengan spray hijau yang lusuh, ia sediakan untuk tuyul perewangannya. Terlihat uang bertumpuk tak terhitung. Lah dah lah mas. Wis siang saya kok belum siap-siap ngiter. Omel Kinasi. Buru-buru Maridi menutup kamar tersebut. Sesuai pesan Bamboyo, tak satu pun boleh masuk ke kamar tersebut kecuali Maridi. Hari ini libur jualan sih, capek tiap hari keliling. Maridi tersenyum lebar. Terus mana opo hari ini? Lanjut Kinasi merengut. Tenang sih, hari ini kita makan enak. Nanti kue belanja ke pasar agak siangan. Sana ke sungai, mandi buruan. Elak Maridi. Ia bersorak kegirangan, tidak henti-hentinya tersenyum. Istrinya heran melihat Maridi bagai orang gila. Melupakan kancing bajunya yang terbuka, sambil bersungut-sungut, Kinasi akhirnya menurut pergi ke sungai seperti perintah suaminya. Kian hari, makin banyak uang bertumpuk di atas kasur usang dalam ruangan tersebut. Kini Maridi kalap, apapun permintaan Bamboyo, dia sanggupi. Tiap kali akan berhubungan badan dengan Kinasi, botol kecil tersebut dipindah ke kamarnya, ditaruh di atas lemari, mengarah lurus ke tempat mereka memadu kasih. Ukuran botolnya yang kecil memang mudah untuk disembunyikan. Dari balik kaca bening tersebut, sepuasnya si tuyul menyaksikan pergumulan Maridi dan istrinya. Kamu kenapa Thomas belakangan kok minta jatah tiap hari? Rengut Kinasi suatu malam. Lo gak apa-apa kan sama bojone dewe? Kamu harus telanjang bulat. Edan kamu mas, sentaknya. Kok edan? Gak ada yang lihat sama sekali. Kita di rumah. Maridi meyakinkan. Tapi kue ora sopan, dilarang begitu mas. Tolak Kinasi. Kamu makin cantik sih kalau marah-marah begitu. Ayolah sih. Di balik botol kecil yang disembunyikan Maridi, tuyul kecil mengintip dan memperhatikan hubungan suami istri tersebut dengan menyeringai. Dia seakan puas menyaksikan hal tersebut. Maridi begitu gigih. Akhirnya Kinasi menyerah dan mengikuti kemauan suaminya. Tiap malam bergumul tanpa balutan benang sehelai apapun. Di bawah sinar terang lampu yang baru diganti, Kinasi sedikit lunak. Lantaran kini uang belanja semakin berlipat jatahnya. Sejak saat itu, kehidupan Maridi berubah.
Rumahnya kini tak lagi gubuk, berganti dengan bangunan permanen. Seperangkat TV dan parabola melengkapi ruang depan. Tak ada lagi Maridi penjajah cireng keliling. Kios sederhana sudah berdiri di depan rumah, selalu ramai pengunjung. Setiap malam, Maridi tak bosan berkeliling kampung. Dengan tangan di belakang seperti menggendong orang, ia tak lagi canggung dan keberatan. Sanggup berjalan jauh tanpa istirahat, karena ia tahu dengan apa yang akan diperolehnya. Malam-malam terus dilalui Maridi. Selesai berkeliling, kembali ke rumah dan menggauli Kinasih. Kini semakin liar, hubungan badan yang mulai tidak wajar. Maridi menjadi asing dan aneh, tapi Kinasih tak kuasa menolak. Malam itu sehabis berjalan, Maridi tidak bisa tidur. Maridi gusar melihat Kinasih muntah-muntah dan mengeluh pusing. Jangan-jangan Kinasih mengandung, batinnya. Beberapa bulan kemudian, jelas terlihat perut Kinasih membesar. Maridi memutuskan membawa Kinasih ke kota untuk periksa. Benar saja, usia kandungannya kini masuk ke 6 bulan. Bukan main girangnya Maridi. Harta, harga diri, kini dikaruniai anak juga. Lengkap sudah kebahagiaan Maridi. Sementara itu warga kampung mulai heboh. Banyak kehilangan uang simpanan. Dimanapun disimpan, selalu raib dengan beberapa lembar tersisa. Nominal besar hilang, nominal recehan akan tetapi tertinggal. Para pedagang, pemilik toko, para petani yang baru saja menjual hasil panen, bahkan para pegawai negeri kehilangan uang mereka. Sudah dengar desas-desus? Ibu Kinasih bertanya hati-hati. Siang itu Kinasih mampir, menawarkan untuk bantu renovasi rumah ibunya. Sayang, tawaran itu ditolak mentah-mentah. Desas-desus apa, Bu? Warga heboh dan curiga kalau suamimu ada sesuatu. Mosok bisa kayak mendadak, kan aneh. Jangan berpikiran aneh-aneh, Bu. Alhamdulillah warung ramai kok. Makanya ada rezeki tabungan sedikit-sedikit. Hasil kerja Mas Maridi toh. Ya wis, syukurlah sih. Saada hanya menghela nafas panjang. Sejujurnya dia juga merasakan keanehan yang sama. Malam kesekian kali purnama, tiba-tiba Kinasih kesakitan teramat sangat pada bagian perut dan bagian intimnya. Seperti ada sesuatu yang menyelusup ke sana dan menarik janinnya dengan paksa. Kinasih berteriak histeris. Beberapa tetangga yang datang takut mendekati Kinasih. Dia terus menjerit dengan kaki mengangkang seperti hendak melahirkan. Sementara Maridi masih keliling kampung menggendong tuyulnya. Hingga tengah malam, Kinasih masih meronta kesakitan. Sampai akhirnya dia pingsan, terkulai tak berdaya. Anakku mana, Mas? Parok Kinasih mendapati perutnya yang kempes. Maridi terdiam membisu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita nyampe sekarang. Lanjut part 2 ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.